ini. Jadi sebetulnya sebelumnya itu kalau boleh saya runut, pertama kali datang ke Pak Haji itu adalah saya dari minus 2,1 M. Itu selesai dalam waktu 11 minggu. Kemudian dari minus ke 0 itu 11 minggu. Terus kemudian ini adalah proses saya dari 0 menuju ke plus gitu. Nah, plusnya berapa? Itu tadinya saya tidak menetapkan target berapapun, tapi yang pasti harus lebih dari 2M. Harus lebih dari 2M. Kemudian minggu kedua itu setelah intensif dibimbing sama Pak Haji, itu minggu kedua itu saya mendapatkan buku-buku saya yang dulu yang tidak pernah diterbitkan lagi, yang dari tahun 2005, 2006, 2007 dan seterusnya, itu kemudian diterbitkan ulang untuk proyek Kementerian Pendidikan. Itu sebanyak 32 judul, itu kalau di total senilai hampir 4M gitu. Itu rutin ya, maksudnya rutin itu saya mengikuti arahannya Pak Haji. Terus kemudian yang saya lakukan adalah ibadah ekstrim, karena saya belum mampu untuk sedekah ekstrim. Jadi kalau Pak Haji kan pilihannya ada dua, sedekah ekstrim atau ibadah ekstrim. Nah, karena saya memilih untuk ibadah ekstrim, karena pertama kali datang ke Pak Haji ketika saya dari 0 untuk menjadi plus, itu kata Pak Haji, udah nggak usah kerja, di dalam kamar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Untuk kali ini judul pembahasannya, testimoninya dari Ibu Astri Damayanti dengan judul 50 miliar. Oke, langsung aja, waktu dan tempat saya serahkan ke langsung berbicara. Ya. Bos Edi, yang laki agak maju sini, bisa nggak? Oh, ya. 5 orang, ini masih ada kosong. Ya. 10 orang deh. Tolong maju ke depan. Yang laki aja. Yang laki-laki ke depan, yang tadi sudah dapat uang, ya. Tengah-tengahnya Ibu dikasih space Bu, biar gampang untuk lewat ya. Ya, ya. Gak apa-apa ya, nanti Ya. juga. Tolong kasih space. Ya. Itu yang untuk tempat kamera agak dikosongkan ya, buat nanti kamera itu masuk. Ya, oke, sudah rapi. Tapi kan belum pernah ya seminar duduk di lantai. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Mana? Dia masih kalau di luar. Di mana kan seminar duduk di bangku. Bagi uang lagi Pak. Oh, duduk di Tapi tidak dibagi uang, saya mah duduk di bangku kan. Malah bayar. Belum bayar. Gak apa-apa ya. Soalnya kan maksudnya kita sama nih, biar dapat ilmunya dari Mbak Damayanti. Mbak Damayanti aja bisa dapat dari Jepang. Bahasanya tuh angkanya kok Pak Haji 50 miliar sih, tahu dari mana? Saya juga nggak tahu Mbak. Emang kenapa Mbak? Ini loh, saya funding yang dari Jepang nih 3 juta US dollar. Kalau rupiahnya 15.000 kan di Januari 2023 kata Mbaknya itu kan 15.000 pas 50.000. Yuk 50 miliar. Oh iya. Nah tadi saya privat sengaja dibawa tuh karena dia baru aja cair kemarin di bandara. Pas anak yatim pulang cair 200 juta. Nah sedekahnya nggak pernah bolong Bu. Sedekah subuhnya 1 juta nggak pernah bolong. Sedekah Jumat Barokahnya 1 juta. Nah ibu sama bapak bebas mau sedekah, sedekahnya bebas, tapi mesti yakinnya tingkat dewa harus. Yuk pada bayar. Oke, silakan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nyimak, nanti nanya, karena kan Mbak Damayanti 50 miliar itu senilai 50 miliar atau 3 juta US dollar itu baru beberapa hari, jadi masih hangat ya. Baru berapa hari? Prosesnya dari Selasa. Ini bisa, semua harus bisa. Ayo Mbak langsung. Tepuk tangan dong, sekali lagi dari mana? Jadi biar gak kaget, ini minggu ke-4 dari saya rutin datang ke Pak Haji di hari Minggu. Jadi tujuannya untuk apa? Itu tujuannya untuk menghilangkan sifat 18, untuk meningkatkan vibrasi, karena itu yang paling penting sebetulnya. Nah, dari 4 minggu saya rutin ke sini, itu sebelumnya di minggu kedua itu sebetulnya sudah mendapatkan. Jadi saya itu penulis buku.
penulis buku yang ketika datang lagi ke sini, jadi sebetulnya sebelumnya itu kalau boleh saya runut, pertama kali datang ke Pak Haji itu adalah saya dari minus 2,1 M, itu selesai dalam waktu 11 minggu. Kemudian dari minus ke 0 itu 11 minggu. Terus kemudian ini adalah proses saya dari 0 menuju ke plus gitu. Nah, plusnya berapa? Itu tadinya saya tidak menetapkan target berapapun, tapi yang pasti harus lebih dari 2M. Harus lebih dari 2M. Kemudian minggu kedua itu setelah intensif dibimbing sama Pak Haji, itu minggu kedua itu saya mendapatkan buku-buku saya yang dulu yang tidak pernah diterbitkan lagi, yang dari tahun 2005, 2006, 2007 dan seterusnya, itu kemudian diterbitkan ulang untuk proyek Kementerian Pendidikan. Itu sebanyak 32 judul, itu kalau di total senilai hampir 4M gitu. Itu rutin ya, maksudnya rutin itu saya mengikuti arahannya Pak Haji. Terus kemudian yang saya lakukan adalah ibadah ekstrim, karena saya belum mampu untuk sedekah ekstrim. Jadi kalau Pak Haji kan pilihannya ada dua, sedekah ekstrim atau ibadah ekstrim. Nah, karena saya memilih untuk ibadah ekstrim, karena pertama kali datang ke Pak Haji ketika saya dari 0 untuk menjadi plus, itu kata Pak Haji, udah nggak usah kerja, di dalam kamar aja baca Quran, nggak ngapa-ngapain. Kalau yang belum pernah ke Pak Haji pasti mikirnya gini, kan makannya gimana ya? Terus kehidupannya kayak apa ya? Gitu. Itu namanya komen. Iya. Itu namanya komen. Tapi, boleh komen. Iya, tapi saya karena Pak Haji itu aku menganggap Pak Haji itu sebagai guru, jadi saya apa yang dikatakan guru, ya sudah saya turuti gitu. Jadi saya ibadah ekstrim, saya bangun jam 00, tapi sekarang karena hajat saya semakin tinggi, itu saya naikkan lagi, saya sekarang bangunnya jam setengah 11. Dan kalau kemarin saya baca Qurannya 12 juz itu nyicil seharian, kan kalau kata Pak Haji 12 juz sampai matahari terbit ya Pak Haji. Itu jadi saya sekarang usahakan sebisa mungkin untuk tidak nyicil. Jadi saya bangun lebih cepat. Sekarang ini dalam beberapa minggu ini saya sudah mulai bangun lebih cepat. Jadi setengah 11 paling lambat, atau pada jam 10 itu saya sudah bangun. Tidurnya jam berapa? Tidurnya habis isya udah langsung tidur gitu. Jadi yang saya lakukan adalah mengurangi tidur, jadi sedikit tidur, sedikit makan. Otomatis juga kalau sedikit makan itu kita ke kamar mandi, aktivitas kamar mandi, aktivitas yang berhubungan sama makanan itu pasti sedikit. Jadi waktu kita untuk mau beribadah itu lebih banyak gitu. Terus kemudian sedikit berbicara. Saya hampir tidak berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan anak hanya seperlunya, dengan suami hanya seperlunya gitu. Itu yang menyebabkan akhirnya mungkin sifat 18 itu dengan cepat nggak ada, itu sudah hilang sama sekali. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, saya tetap ke pasar. Bahkan yang membuat hajat saya cepat terkabul itu tadi saya ngobrol sama Pak Haji, bisa jadi karena aktivitas saya selama ke pasar itu gitu. Nah, apa yang saya lakukan ketika ke pasar? Jadi perjalanan saya dari rumah ke pasar itu sekitar 5 menit cuman, karena pasar saya paling cuma 100 meter. Itu sepanjang jalan dari rumah ke pasar, dan di pasar itu banyak sekali kucing liar gitu. Nah, orang biasa ngasih kucing itu setelah subuh, tapi saya ke pasar itu jam 3 pagi. Jadi sebelum orang ngasih makan kucing, itu saya sudah ke pasar membeli ikan cuek. Itu kemudian saya keliling pasar ke kucing-kucing liar, saya bagiin sampai dengan saya pulang pasar gitu. Jadi kemungkinan besar yang membuat hajat saya lebih cepat terkabul selain ibadah ekstrim itu adalah ngasih makan kucing yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi nyolong star ya Pak Haji ya namanya. Iya seperti itu. Terus, karena kan dia lagi ngerintis dan dia nyari kucingnya arah menuju pasar, kan di pasar banyak kucing. Kalau saya kan udah pelihara kucing tuh. Ada kalau banyak nanti lihat kita ada pelihara kucing. Ada 60 atau 70 ekor kucing. Di rumah saya pelihara kucing juga. Ada 31 ekor. Tapi kalau di rumah kan kucingnya yang mahal, Maine Coon, British, yang harganya 150 juta. Kalau ini murah, yang pesek, sama yang rambutnya panjang, Angora sama Persia ini. Nah kalau mbaknya, kalau ibu harus pelihara kucing, berapa bu biayanya? Kenapa nggak nyari dulu aja? Kan ibu lagi ngerintis kayak Mbak Damayanti, nyari aja sambil jalan. Atau mbaknya di rumah, kan kucing suka pada datang. Nah jadi jangan bilang, oh aku mesti ke pasar. Bisa. Oh kayak Pak Haji pelihara kucing.
jangan terlalu mahal karena saya udah jalan kan. Nah kayak Mbak Damayanti aja, nanti pada saat Mbak Damayanti cair 50 miliar pasti nggak ke pasar lagi ngasih makan kucing. Iya kan? Betul nggak? Betul nggak? Iya dong, kan dia udah 50 miliar, ya pasti kan dia tinggal beli makanan kucing aja yang pakai karungan tuh yang mahal. Kayak saya kan pakan kucing aja sekarang harganya 1.700.000 satu bal. Kita nyetok kan 20 bal di rumah, 20 bal kan ada uangnya karena pakai mobil Robicon. Kalau ini kan masih nyari ikan cuek, gak apa-apa, nanti menuju ke sana. Jadi jangan berpikir apa saya kayak Mbak Damayanti, boleh kalau memang bisa, tapi kalau nggak bisa di rumah juga nanti kalau kita sering makan kucing pada datang. Lanjut. Iya, jadi saya itu kalau Jam 3 dan kucing nyolong star. ya, jadi jam 3 itu kan biasanya masjid itu azan untuk membangunkan orang tahajud. Sementara saya sudah tahajud duluan gitu, jam 12 gitu. Jadi ketika jam 3 itu saya sebelum ke pasar itu saya kasih makan burung dulu. Jadi saya sehari 2 kali Bu ngasih makan burung. Jadi kalau masak nasi yang sore itu berapapun sisanya itu jam 3 sebelum ke pasar itu saya kasih ke genteng itu untuk burung-burung liar tuh pasti datang. Burung gereja, burung perkutut segala macam itu pasti datang, dari yang nggak ada burung sampai penuh dengan burung. Itu setiap jam 3 pagi itu sebelum orang ngasih, sebelum burung keluar itu udah saya kasih duluan. Nanti lagi ketika jam habis asar gitu, berapapun nasi yang tersisa di jam itu saya buang lagi ke genteng gitu untuk ngasih makan burung yang sore sebelum mereka pulang ke kandangnya gitu. Terus itu yang saya lakukan. Terus kemudian kemarin itu minggu kemarin itu kebetulan saya di sini itu dari pagi jam 7 ya sampai dengan malam jam setengah 10. Itu rekor Bu, saya tidak tidur 26 jam. Tepuk tangan. Orang normal kan 24 jam ya, ini nambah 2 jam ya. 26 jam. Jadi gini, saya itu semenjak nganggep Pak Haji guru saya, apapun yang dikatakan Pak Haji, ya itu yang saya lakukan. Sampai pulang pun kalau belum disuruh pulang sama Pak Haji, saya nggak pulang gitu. Jadi Kenapa diomong kita nggak pulang-pulang? Iya dia bilang jangan pulang ya Mbak, jangan pulang. Dia nggak pulang tuh di pojok ya sampai malam ya. Kenapa diomong kita jangan balik. Lanjut. iya, jadi kemarin itu habis asar itu yang pada konsultasi di situ, itu saya nunggu aja sampai habis orang. Itu saya mau pamit sama Pak Haji, sebenarnya pengen disuruh Pak Haji pulang, tapi kata Pak Haji gini, saya sholat asar dulu ya, belum juga saya ngomong gitu, saya sholat asar dulu ya udah. Terus jadi saya kan nggak ngomong, saya nungguin. Nah selama nunggu di sini itu kebetulan Bu Rati kan lagi ijab, saya numpang ijab dari sini, nyolong ijab. Jadi Bu Rati ijab dengan hajatnya dia, saya di atas sini, itu saya ngucap bulan ini saya cair miliaran rupiah. Saya nggak nyebut angka, cuman bulan ini miliaran rupiah saya cair. Cuman begitu doang, terus itu selama anak yatim ijab. Habis ijab, saya di situ ketawa-tawa sama Pak Haji Marco, ketawa-tawa terus gitu. Habis itu Pak Haji datang sampai setengah 10 malam, itu ketawa nggak berhenti-berhenti. Jadi bawaannya itu bahagia terus. Nah, yang keinget sama saya itu adalah Pak Haji yang ngomong, pulang dari sini dapat kabar baik, pulang dari sini ada kabar baik. Itu terus ada di kuping nih sampai malam, sampai besok paginya. Pas hari Senin itu kebetulan saya kan selalu buka email, jadi saya itu walaupun tidak kerja keluar, tapi saya selalu bekerjanya kan, yang namanya penulis kan kerjanya lewat email, lewat ini ya. Jadi saya selalu membuka email dan bekerja lewat internet itu hanya 2 jam dalam sehari. Nah ketika saya membuka email itu emang sudah banyak banget. Itu kebetulan ada satu email itu dari senior saya, itu memberitahukan bahwa tahun ini kabar baiknya adalah tahun ini itu ada pengajuan lagi untuk proyek. Jadi gini Bu, saya itu sejak 2015 itu kebetulan bergabung dengan konsorsium yang mensupport warisan budaya tak benda di Indonesia untuk ke UNESCO gitu. Jadi sejak 2015 itu saya sudah mengambil dana dari luar negeri itu sekitar 300.000 US gitu. Jadi paling maksimal itu saya pikir tadinya ketika dikasih tahu bahwa
ini kan sudah semenjak COVID kemarin 3 tahun saya nggak ngambil, dan memang tidak ada dana yang keluar selama 3 tahun itu tidak ada dana keluar, makanya saya mulai dari nol lagi, tidak ada pendapatan dan sebagainya gitu. Jadi setelah itu saya pun alhamdulillah gitu, tanpa diduga sama sekali ketika hari Senin itu sudah benar-benar ada kabar baik yang proyek 3 tahun tidak ada pendanaan, dikasih kabar bahwa tahun ini ada pendanaan gitu kan, ada pendanaan, cuma jumlahnya saya belum dikasih tahu gitu, cuma disuruh melengkapi dokumen-dokumen menyiapkan gitu. Jadi saya pekerjaannya ketika dari hari Senin sampai dengan dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat kemarin itu pekerjaannya ya 2 jam itu ya penyiapan dokumen dan sebagainya gitu. Nah terus saya itu kalau habis sholat duha itu kebiasaan saya habis baca Quran itu saya buka YouTube. Jadi YouTube pencerahannya Pak Haji itu saya simak Pak Haji, saya simak, terus saya catat sedetil-detilnya Pak Haji ini kebiasaannya ngomong apa gitu. Jadi kalau minggu-minggu kemarin itu Pak Haji itu kebanyakannya ngobrol sama Allah gitu, ngobrol sama Allah, Berdialog. iya berdialog. Nah Kalau yang saya suka ngomong jorok yang dicatat. Saya suka ngomong jorok. jadi akhirnya berdialog sama Allah, akhirnya saya iya berdialog sama Allah. Nah itu di YouTube itu selalu relate itu berhubungan, video-video yang keluar itu selalu berhubungan gitu. Jadi ada yang video yang Allah itu bisa merubah takdir gitu, dengan doa kita tuh bisa merubah takdirnya Allah kalau kita minta terus-terusan gitu. Walaupun takdir kita paling cuma dapat ratusan juta atau paling 1 miliar misalnya gitu, itu bisa dikasih puluhan miliar, gampang kok bagi Allah gitu kan. Allah itu kan bisa menciptakan 7 langit, 7 bumi gitu. Jadi kalau cuma mau ngasih puluhan miliar ke kamu atau ratusan miliar bahkan triliunan itu gampang, kecil gitu. Yang penting kitanya nganggep itu nggak besar, segitu tuh nggak besar gitu. Nah saya yang membuat saya puluhan miliar itu tidak besar itu sebetulnya Pak Hengki. Jadi saya itu pencerahannya Pak Pak Hengki itu yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Iya. Anniversary. Pak Hengki itu Dan agamanya non Muslim. iya. Kristen Katolik. Pak Hengki itu pernah dalam 1 malam 400 miliar ya Pak Haji. Itu yang membuat saya kecil. Kalau Pak Hengki aja yang non Muslim 400 miliar dalam 1 malam, itu berarti saya pun bisa seharusnya gitu. Terus saya telusurin lagi videonya Pak Haji itu bahwa kuncinya apa sih? Kuncinya itu cinta gitu. Apapun itu cinta. Cinta kasih. Ya, jadi apapun itu dicintai gitu. Jadi saya ngobrolnya sama Allah selama ini kayaknya aku belum cinta deh sama Allah gitu. Kalau kita cinta sama Allah nanti Allah kasih. Cinta kasih. Cintai Allah nanti Allah kasih. Cinta kasih. Cinta. Ya, jadi hari Selasa itu yang saya lakukan adalah minta maaf sama Allah bahwa selama ini saya nggak pernah nganggap Allah tuh ada gitu. Emang Allah nggak kelihatan. Saya juga bilangnya cinta cuma di mulut doang nih di mulut. Tapi hatinya kayak apa ya? Kayak oh ya ada Allah kayak secara formalnya doang gitu, Allah ada gitu kan. Jadi saya minta maaf, yang benar-benar minta maaf gitu, sampai sholat tobat tuh yang benar-benar sampai nangis-nangis gitu. Maaf ya Allah ya gitu, saya selama ini tuh nggak pernah nganggap engkau gitu. Aku sudah dikasih nikmat segini banyak masih kurang aja. Pokoknya segala kesalahan tuh saya ini. Ibaratnya sholat tobatnya dua rakaat gitu, tapi ngobrolnya minta maafnya tuh bisa lebih dari 2 jam kemungkinan kayaknya sih gitu. Sampai baca Quran juga masih keinget, saya minta maaf gitu. Ya. Terus sampai gitu ketemu lagi dengan video yang kebetulan Ken Honda yang kasih Pak Haji. Jadi kok ya kebetulan ya ini fundingnya dari Jepang gitu. Saya dikasih kebiasaannya orang Jepang. Memang orang Jepang itu saya akui untuk attitude perilaku itu lebih daripada orang Indonesia gitu. Kepada siapa aja tuh dia mencintai gitu. Ke hewan mencintai, ke manusia mencintai, ke tumbuhan apalagi. Jadi semua makhluk itu dia cintai gitu kalau orang Jepang itu. Nah, terus di situ kan ada terima kasih sama uang gitu. Selama ini saya juga sudah kok melakukan ilmunya Pak Haji yang dicentongin, terus ngajak ngomong uang sudah gitu. Tapi ya tetap aja kayak tadi. Kayak pandangan saya ke Allah cuma alat adanya, cuma di mulut. Di mulut aja. Jadi ibu-ibu di mulut aja. Di mulut aja. Iya, cuman ya nanti balik ya kayak gitu. Nanti buat teman-temanmu ya, kayak kita cuma nuntut doang gitu. Emang nuntut doang. Iya, jadi kayak kalau saya yang jadi uang, lu kan nuntut mulu sih. Emang aku dianggap apa? Enak aja tuh bawa teman mulu kayak gitu kan. Jadi nggak ada penghargaannya, nggak ada rasa cinta ke uang gitu. Akhirnya sama seperti yang saya lakukan ke Allah, saya minta maaf ke uang. Saya ngajak ngobrol
ngobrol kayak Mbak, uangnya mana? Dia kan pada bingung, lu ngomong sama tangan apa sama duit? Duitnya mana? Kasih dia. Namanya juga pesertanya nggak waras semua. Uangnya mana? Nih pakai uang nih. Nih. Ada? Oke. Jadi tuh saya ngobrol sama uang, saya ngomong gini, uang sayang, maaf ya, saya selama ini tuh udah salah sama kamu, nggak pernah nganggep kamu, cuma nyuruh kamu doang, suruh bawa temen, suruh datang lagi, nggak pernah nganggep kamu ada. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku, kamu juga pasti tahu kan, aku sayang banget sama kamu kayak gitu. Tapi ngomongnya di kamar, tidak boleh di teres, tidak boleh di atas pohon, nggak boleh di atas loteng. Nih, gua kepelin kalau di kamar, di dapur, di kamar mandi. Awas kalau ngomongnya di atas loteng. Ya dong, nanti yang dicari, yang disalahkan gurunya. Ngerinya takutnya dimasukin di TikTok. Waduh, ngetren bener. Hasilnya RDAY naik ke atas loteng. Di kamar Bu, di kamar Pak, di kamar mandi. Ya di ruangan kalau pas anak-anak nggak ada, udah pada sekolah. Ya kalau mbaknya, ada mbaknya, Mbak, tolong dong Mbak, beliin bumbu dapur Mbak. Misalkan rumah di Bekasi, di mana Bu belinya Bu? Di Serang Banten Mbak. Biar lama pulangnya. Awas loh. Jadi karena ini ilmunya belum populer, karena ini ilmunya masyarakat juga belum mengakui, untuk internal kita aja. Tapi kan udah dipraktekin sama orang Thailand, udah dipraktekin sama orang luar negeri ilmu RDI dan terkabul. Yang di Australia, yang di Singapura, yang di Malaysia, yang di Ethiopia, masa yang di Indonesia terutama yang Jabodetabek enggak, atau yang di Pulau Jawa, ya. Jadi jangan bicara sama duitnya, saya nggak setuju. Di teres, saya nggak setuju. Iya kan suka di teres kan, sambil ngomong kan. Takutnya nanti tetangga depan rumah telepon ambulan, naik wan tolong datang dong ke depan rumah gue. Ini tetangga gue pulang dari Bogor kadang be gila. Akhirnya gue juga yang besuk UGD. Lanjut. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Iya, jadi saya tuh minta maafnya sama uang itu sampai bisa dirasain, sampai benar-benar yang sedih, sampai benar-benar yang merasa salah. Selama ini tuh nggak pernah Menjiwai ya, menjiwai. Iya, sampai bisa dirasain. Rasanya tuh sampai selangkangan Pak, Bu. Mana selangkangannya? Jadi kalau Bapak Pak Haji nyuruh selangkangan itu apa, kalau kita senang banget itu sama sedih banget itu pasti rasanya tuh, kalau senang banget itu sampai selangkangan itu pasti bisa ngerasain gitu. Kayak orang kalau habis ML orgasme gitu, kayak gitu gitu rasanya tuh sampai kayak gitu, bahagianya tuh sampai kayak gitu. Coba praktekin kayak gimana? Mau. Iya, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya yang namanya rasa itu nomor satu gitu. Percuma tuh mulutnya sampai berbusa, dia katanya nyentongin sampai pegel, sampai mulut berbusa juga kalau misalnya nggak pakai rasa juga ya kalaupun berhasil ya paling receh gitu ya, kayak gitu. Kalau udah gede, loh kan sekarang sama-sama pegelnya nyentongin, sama-sama capeknya. Sekarang kalau misalnya ya kalau nggak pakai rasa paling dapetnya 100-200 ribu, paling banyak 1 juta. Tapi kalau pakai rasa dapetnya 1 miliar, pilih mana coba? Sama kan capeknya ya Pak Haji ya. Mau nyentongin sejam mau berapa jam gitu, tapi kalau pakai rasa gitu, dan itu kita nggak hitung waktu lagi. Contoh, ibu sama suami. Kalau ibu mencintai suami, kan ibu nikmatin tuh. Tapi kalau ibu nggak cinta sama suami, perih bener. Aduh, papa. Ya kan? Iya, karena saya suka lihat kuda saya kalau lagi birahi kesakitan. Lanjut. Iya, jadi kayak gitu, rasa itu penting banget gitu. Rasa itu penting banget. Terus yang kedua, apa namanya? Jangan sampai terkontaminasi sama namanya sifat 18. Gak boleh jengkel. Itu yang penting gitu. Kayaknya jengkel itu kan kalau misalnya, karena kalau saya memang bukan mengurangi, memang hampir tidak ada interaksi sama sekali. Gitu, dengan anak juga terbatas, dengan suami juga terbatas gitu. Jadi jengkel pun juga bisa diminimalisir gitu. Karena kalau sekali kita udah nih cintanya menggebu-gebu nih, cinta sama uangnya menggebu-gebu, terus tiba-tiba jengkel itu kan bisa drop lagi gitu. Bisa tadinya udah mau datang nih, kerjaan udah mau deal gitu kan. Kalau yang saya pernah jalani itu bertahun-tahun yang kemarin gitu, masa kelamnya dulu itu udah deal, udah girang-girang gitu. Tiba-tiba suami bikin jengkel, anak bikin jengkel, udah nggak jadi, batal gitu kan, kayak gitu. Jadi
Alhamdulillah kalau sekarang setelah ibadah ekstrim itu memang sudah terkendali gitu, sifat 18 itu sudah terkendali sekali gitu. Kalau sekarang suami bikin jengkel, terserah, bodo amat gitu, yang penting gue dapat 40 miliar pak, terserah lu mau apa, kayak gitu. Udah bisa yang kayak gitu. Jadi sebenarnya nih mbaknya ngomong begini, nyindir ibu-ibu, gak waras aja disindir. Pasti pada ketawa, pasti kesindir ya, gak pada ketawa. Soalnya suaminya mbaknya 11-12 sama dia, sama mbaknya. Lanjut. ya jadi udah itu jadi dari hari Selasa itu saya sudah mulai yang ngobrol sama Allah, terus minta maaf, ngobrol lagi sama uang, itu saya lanjutin Mbak, terus. ulangi lagi dong mbak, ngobrol sama uang biar yang lain peka. Ini kan yang ngobrol sama uang, coba ulang lagi. Ini kan tamatannya ada SD Impres, ada SD IT, coba yang SD Impres minimal itu mesti diulang soalnya. Iya. Jadi pertama kali itu kita minta maaf dulu gitu, tapi saya sih kesininya minta maaf ini cuma sekali tapi lama gitu ya, tapi kesininya sih sudah yang kalau minta maafnya tuh gini, uang sayang, aku minta maaf ya selama ini tuh aku tuh nggak pernah nganggap kamu ada, kamu kan selama ini cuma datang ke aku terus pergi, terus pokoknya nggak pernah aku anggap, maafin ya, aku juga pakainya kamu tuh juga sembarangan, nggak peduli, terus asal aja, malah kadang-kadang aku sia-siain kayak gitu. Terus tapi kalau pas ini minta gitu ya, kalau misalnya saya mau jadi gini, kan kalau ngeluarin uang tuh kan saya biasanya kalau ke pasar gitu ya, jadi sebelum tidur itu biasanya saya tuh ngobrol dulu, wah sayang besok kan kamu nanti besok tuh kamu jalan-jalan main, kamu nanti di sini bawa teman-temanmu, tapi kan kamu tahu kalau di sini kan selalu aku sayang, aku juga tahu kok kalau kamu sayang sama aku, kamu juga tahu kalau aku tuh sayang banget sama kamu gitu, kayak gitu. Nanti kamu bawa ke sini teman-temanmu, biar nanti aku sayang semuanya. Jadi kalau makin banyak cintanya kan kita makin enak, hidupnya makin bahagia, kayak gitu. Kayak gitu. Pokoknya intinya tuh cinta tuh gak dihilangkan gitu. Jadi pokoknya tuh saya tuh selalu ngomongnya sama uang tuh pokoknya kamu tahu kalau aku tuh sayang sama kamu. Aku juga tahu kalau kamu tuh juga sayang banget sama aku gitu, kayak gitu. Jadi memang bener-bener tuh cinta banget gitu. Jadi cintanya tuh yang dibesarkan. Tapi kalau untuk belanja juga ngobrol. Kan pas mau tidur itu udah aku centongin, udah diajak ngobrol. Jadi ketika besok pagi dipakai ke pasar, Jangan diajak ngobrol lagi di pasar. itu udah siap. Nanti dirubung sama pedagang. Iya, itu udah siap pakai gitu, udah nggak pakai. Dulu ya malam ya. Iya, malam sebelum tidur gitu kan, waktu yang bagus tuh kan sebelum tidur, apalagi saya kan tidurnya itu kan habis sholat isya. Jadi habis sholat udah langsung tuh ngobrol sama uang, nyentongin kan juga nambah energi lagi gitu kan, energi yang dari centong gitu, terus digosok-gosok pakai celana dalam. Kalau saya celana dalamnya udah lebih dari 14 hari. Tepuk tangan dong buat celana dalam. Jadi energi cintanya ditambah lagi dari energi cintanya celana dalam gitu. Jadi semakin banyak energi cinta yang masuk, yang kita kasih ke uang, itu uang juga pasti datangnya lagi ke kita lebih banyak lagi gitu. Gak cuma recehan lagi gitu, tapi udah miliaran. Mbak, ini bapak-bapak pada nggak percaya. Kayak gimana warnanya celana dalamnya udah 13 hari? Ada sih, ada. Udah pada pingsan semua. Dompet Pak Haji. Oh iya, ini jangan buka. Bisa keriting rambut saya. Saya. Buktiin dong bu, Hah? buktiin Pak Haji, bener enggak? Itu makanya itu kan banyak. Ini ya Dia praktekin pakai celana dalam, pakai wangi pakai celana dalam. Banyak kan pertanyaannya, Mbak gimana praktekinnya? Dia praktekin, jangan kontol gue ngaceng. Dia udah ngaceng soalnya. Udah tahan. Oh sebentar aja. Bisa dah. Digosok. Bukan nggak mau Mbak, soalnya kan bahaya. Ya karena celana dalamnya kan ada itunya. Sama kayak kita nyentongin aja. Iya. Cuman ini dikasihnya celana dalam. Iya. Jadi saya energinya cinta tuh nambahnya ke uang itu, selain saya ajak ngobrol, pakai centong, pakai celana dalam. Gitu. Semakin lama celana dalamnya dipakai, semakin bagus karena energinya semakin banyak. Kan kalau di sini tuh berlaku apapun itu energi gitu. Karena kita kan satu sama dan terhubung gitu ya. Jadi di alam semesta ini semuanya itu energi gitu. Jadi sayang banget kalau nggak kita manfaatkan gitu. Apapun itu energi. Jadi ya itu, selain apa namanya?
pas mau tidur kita udah siap, jadi besok pagi ketika kita pakai tuh uang udah siap sedia gitu. Apapun dipakai itu udah siap sedia. Nah nanti sisanya pas mau tidur kita mau tidur lagi kayak gitu lagi gitu, itu udah jadi ritual nantinya jadinya, jadi udah jadi satu kebiasaan gitu. Kayak gitu. Nah terus kemudian kemarin hari Jumat itu jadi gini, saya itu ngasih makan kucing itu nggak tahu kenapa saya kalau belikan cuy itu 30.000 setiap hari, itu 30.000. Nah terus pas hari Jumat kemarin itu kan karena saya hampir setiap hari ngobrol sama Allah, jadi akhirnya saya nulis tuh tentang ngobrol sama Allah atau berdialog sama Allah ya. Kalau baca di situ saya tulis. Terus kemudian habis saya kirim ke Pak Haji, ke Pak Nur. Terus habis itu Pak Haji WA saya panjang gitu. Terus kasih motivasi ya gitu. Karena di hari Jumat itu kebetulan saya harus balas email banyak gitu kan. Jadi waktu kerja saya bukan hanya 2 jam. Jadi WA-nya Pak Haji itu, oh iya Pak Haji gitu, udah saya baca dengan seksama gitu. Nah pas mau maghrib itu saya dapat email lagi dari sensei saya bahwa mengatakan bahwa dana yang selama 3 tahun tidak dikeluarkan itu akan dikeluarkan semua tahun ini gitu. Jadi saya khusus untuk tahun ini dan saya dapat full support itu saya dibiayai penuh. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu saya harus ibaratnya cari tambahan ke Kementerian Pendidikan, ke Kementerian Menpora, ke Kementerian Pariwisata gitu ya untuk kegiatan saya. Tapi kalau untuk tahun ini saya nggak harus nyari kemana-mana lagi. Itu sudah support full dan totalnya adalah 3 juta US dollar. Kalau dirupiahin itu berapa Mbak? Kalau dirupiahin untuk kurs saat ini 14.375, itu totalnya adalah 43.300 juta. Bukan dong. Kalau 15.000, Kalau 15.000 rate-nya berarti 45 miliar. Wow, bukan dong, luar biasa. Jadi alhamdulillah setelah saya berpuasa selama 3 tahun kemarin tidak mendapatkan proyek, akhirnya saya mendapatkan kabar baik karena Pak Haji juga ngomongnya cuma pulang dari sini dapat kabar baik. Jadi nanti Pak Haji ngomongnya pulang dari sini dapat cair gitu. Harus. Kemarin saya nempok pasti dapat kabar baik. Pasti dapat kabar baik. Pasti dapat kabar baik. Jadi nanti Pak Haji nempoknya harusnya pulang dari sini pasti cair, pasti cair. Iya. Benar dong, luar biasa. Iya. Iya. Terus lanjut. Lanjut lagi, apa lagi baca? Itu untuk sampai saat ini saya kebetulan pemberitahuannya seperti itu kan masih diproses untuk pencairan karena itu dana dari luar negeri. Pasti bulan Januari ya, kalau bisa lebih cepat gitu, nggak usah nunggu Januari karena itu memang anggaran untuk tahun 2000 selama 1 tahun dari Januari 2000 sampai dengan Desember 2023 gitu. Kayak gitu. Boleh. Jadi kalau mbaknya aja bisa, bapak dan ibu harus bisa. Kalau mbaknya bisa, bapak dan ibu harus bisa. Kalau mbaknya cair, bapak dan ibu harus cair. Kedua, bisa gak ibu yang pasangannya hari ini nggak ikut, ibu jangan cerita ke pasangannya. Ibu yang tidak datang dengan putranya atau putri tercintanya, bisa gak jangan cerita dulu ke putrinya atau ke putranya, karena ini informasinya yang dari mbaknya nih belum tentu anaknya ibu positif. Apa itu? Mama, orang kita belanja sayur asem aja masih ngutang 50 miliar. Nah maksud saya nanti ibunya vibrasinya direndahin sama pasangannya, vibrasinya direndahin sama cucunya, vibrasinya direndahin sama anaknya, vibrasinya direndahin sama mantunya, vibrasinya direndahin sama rekan kerjanya. Saya nggak mau, makanya tolong nih informasi ini diungkin dulu deh, dikerjain sendiri dulu deh. Nanti kalau udah cashnya, udah di tangan cash, nah baru dah bapak dan ibu bisa cerita gitu. Karena kan ini tidak butuh modal. Lulusan SD, SMP, SMA bisa. Tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA bisa. Karena ini nggak pakai modal, hanya cuman keyakinannya tingkat dewa sama ibadahnya ekstrim. Orang cacat bisa, orang buta bisa. Jadi ini semua bisa.
Tidak perlu marketing, tidak perlu multi level marketing, tidak perlu nyari nasabah, tidak perlu nyari nasabah, tidak perlu nyari downline. Ini nggak pakai downline itu masih ilmu jadul bahasanya. Ini kan nggak pakai downline, hanya meyakinin diri sendiri, tidak meyakinkan orang. Bos, mau gak nih pakai produk ini bagus loh bos produknya. Kan kita nggak pintar marketing. Nah jadi kalau ibu nggak sukses, kalau ibu nggak terkabul, saya angkat tangan, karena ini ilmunya gampang banget. Yakinnya tingkat dewa, yakinnya tingkat dewa, yakinnya tingkat dewa. Karena ilmunya ini senyap, dalam arti kata jangan sampai kelihatan orang. Ngerjainnya pelan-pelan aja. Kalau anak-anak udah nggak ada, kalau ada suami udah berangkat. Ji, suami saya nggak mau pergi-pergi dari rumah Ji. Ntar dia ngeliat mulu. Kalau kelaminnya dijepret pakai karet aja. Nanti kan dia berobat, ya udah kita kerjain. Ya soalnya kalau nggak dijepret pakai karet dia gangguin kita. Bentar-bentar diancung-ancungin kita. Emang maunya kita. Nah, mbaknya, bapaknya boleh nanya. Kalau bisa nanyanya yang bisa mewakili yang lain, yang kritis. Jadi mbaknya juga jawabnya enak. Tapi kalau nanyanya cuma ringan-ringan doang, dipending dulu, bentar dulu. Ji, gue nanyanya ringan. Boleh dong? Ya udah boleh deh, ringan juga boleh. Ayo, diri mbak. Bisa nggak diri? Ini Mbak. Ya, diri. Gak apa-apa diri. Biar kelihatan kalau kami. Assalamualaikum. Saya Nama? saya kan dari Bogor. Bogor. Ini minggu ke-7 saya ke RPAD. Minggu ke-7. Udah dicontrain pakai kapur. Udah. Pokoknya sampai 9 itu nggak boleh putus di sana. Iya. Saya kesini awalnya pakai ilmu freezer itu kan Pak Haji. Ilmu? Yang freezer itu. Oh, freezer. Ya, itu kan masih banyak yang nyampe sekarang. Iya. Terus berjalan setiap minggu kesini saya banyak ngobrol sama Mbak Damayanti. Sampai Sini coba loncat sini. Sampai Minggir bu, minggir bisa gak? Minggir. Kameramen mau lewat. Kasih jalan. Kameramen. Lu kalau mau cepet jalan, topinya dibuka. Nah, jadi licin. Ini namanya Pak Bambang Anco. Awalnya pasien kita utangnya 2,8 miliar. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Betul Cuk? Utangnya berapa Cuk? Utangnya berapa? Utangnya 2,8 miliar. Utang tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Jadi dia telanjang. Jadi yang jahatin Pak Bambang Anco, yang nakut-nakutin Bambang Anco, yang ngancem-ngancem Pak Bambang Anco, yang nyita asetnya dia, kan dimana-mana kalau disita asetnya marah dong. Gimana kalau ngancem dilawan dong? Sudah udah saja, tenang aja dah. Biasanya sih kalau pasien RPI diancem, yang ngancem mati. Mati gak cuy? Tepuk tangan dong. Mati. Alhamdulillah. Iya, pas mati akhirnya asetnya dibalikin. Sekarang asetnya balik lagi. Jadi utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Tapi memang diancem dulu. Diancam, diteror, mau disantet, bla bla. Tenang lah cuy. Kalau pasiennya dia mah aman nanti lo jalanin ritualnya, saya bilang gitu. Tapi gue diancam Ji, tenang, yang ancam mati. Nggak sakit dulu Ji, kelamaan gue mati aja. Mati nggak? Mati, jatuh mati. Hah? Mati? Nah, tepuk tangan dong. Akhirnya sertifikatnya semuanya yang disita sama suaminya dibalikin sama istrinya, kan istrinya takut mati juga. Padahal kita nggak nyantet kan, pakai cuma melakukan. Jadi gini Bu, Pak Said, Ibu dan Bapak ngikutin seperti simbahnya ibu dan bapak, simbah saya, nenek saya, kakek saya. Jadi neneknya ibu, neneknya bapak, simbahnya itu dipraktekin ilmunya, panjur Bu. Top, apa tuh? Bukan selakangan. Mandi tengah malam. Jadi mandi sebelum ayam berkokok. Jadi simbahnya ibu, simbahnya bapak, itu kalau diteliti simbah itu dia mandinya sebelum ayam berkokok. Kenapa turun ke cucunya mandinya? Mandi siang, gak mandi kadang. Kok tahu sih? Ini kan dia gak mandi, gue keker tadi kepagian. Cuman bedakan doang, cuman ganti baju sama kaos dalam kesadaran. Jadi mandi itu wajib. Tapi kalau bisa, karena ibu lagi punya hajat, kalau ibu hajatnya udah terkabul mah mandi siang gak apa-apa. Ini kan ibu lagi punya hajat. Anak pengen masuk akabri, anak pengen masuk akmil, anak pengen kuliah, anak pengen kerja tanpa ngelamar, anak pengen mantu, anak pengen ini, anak pengen ini, kita pengen. Bisa gak coba ngikutin ilmu RDAY biar nggak kena santet,
biar nggak kena guna-guna, biar nggak kena, mandinya sebelum ayam berkokok. Ji, benar, karena dipraktekin sama Papa Bang Anco. Jam 3 boleh, emang alat kami lu bentuknya 3. Pokoknya sebelum ayam berkokok, kalau udah ayam berkokok ya batal dong. Lebih segar emang lebih segar masih jam 12. Yang segar muka apa alat kelamin? Oh, Kan itu orang panjang nggak pernah masih pagi, jadi langsung mandi jam 12. oh iya. Kalau lewat itu jadi nggak enak, kalau badannya nggak enak. Badannya apa neneknya yang enak? Oh semua. Ya jadi kita lunas nanti diajarin setelah Mbak Damayanti. Ya. Jadi paksain Bapak dan Ibu kalau pengen hajatnya terkabul kayak simbah kita. Simbah kita rumahnya luas tuh. Minimal simbah kita rumahnya 100 meter sama halamannya 200 meter. Kenapa jatuh ke cucunya sekarang rumahnya cuma 72 meter? Masa dari simbahnya 300 meter, 500 meter pekarangannya simbah, kenapa turun ke cucunya udah langsung loncat 72 meter? Hah? Ya ampun, simbah punya pekarangan, ada halamannya, kamar mandinya simbah di luar, kenapa jatuh ke cucunya kamar mandinya di dalam? Oh. Hah? Oh ngomongin banget. Hah? Oh pas banget. Ya kan saya udah pas-pasin malam kelaminnya. Saya press-pressin malam kelaminnya. Iya maksudnya saya kan simbah kita, nenek kita, mbah kita itu kan rumahnya luas 300 meter, 400 meter, bahkan simbah punya pekarangan. Kenapa ke cucunya jadi luasnya cuma 72 meter? Kalaupun di apartemennya studio. Memang sih namanya bagus studio, pas dibuka nggak bisa. Jadi maunya saya mulai dari sekarang paksain bangun sebelum ayam berkokok. Udah nggak apa-apa duduk situ aja, duduk situ. Nggak muat, duduk situ ya. Dah, yang penting kamu buka cara dalam dah. Duduk situ. Duduk. Udah duduk. Kita megang kontol kuda. Iya, kita megang kontol kuda, kontol mengancam. Jadi paksain pulang dari sini, paksain kalau lagi punya hajat, bisa nggak sebelum berkokok bangun? Seperti simbah kita. Kalau udah terkabul mah nggak berlaku bu. Suami belum kerja sampai hari ini, coba istrinya yang ritual. Istrinya cerewet, coba suaminya yang ritual. Istrinya cemburuan, coba suaminya yang ritual. Itu. Suaminya suka buka-buka HP, coba suaminya yang ritual. Begitu. Nah maksud saya, kalau Mbak Damayanti bisa, saya maunya ibu dan bapak harus bisa. Kalau Pak Bambang Anco aja utang 2,8 miliar bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, masa ibu yang utang pinjol doang nggak lunas? Harus dong. Ini kemarin kan ada tamu RDAY kan 6 bulan yang lalu dikejar-kejar pinjol 7 aplikasi, pinjolnya bubar, amin. Pinjolnya bubar, amin. Pinjolnya dibubar itu sama pemerintah, tapi pinjolnya tahu dijapin di RDAY, pinjolnya datang kemarin. Ijab lagi ke pinjolnya. Sekarang pinjolnya hidup lagi, persyaratannya dipenuhi, disetujui lagi sama pemerintah. Sekarang hidup lagi pinjolnya. Makanya kemarin syukuran tuh pinjolnya, manggil anak yatim semuanya, bosnya pinjol. Ya tinggal kuat-kuatan aja dah. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.